ini spanduknya. Saya pesan ukuran 3,18 kali 1,3. Jadi untuk menghemat biaya, maka dalam pemesanan spanduk itu dimaksimalkan sampai 3,18 lebarnya. Kemudian tingginya sih bebas ya, ini saya 1,3, jadi kesini itu 1,3, kesini 1,3. Nah yang kesini ini kan dari sini ke sana itu 3,18. Nah ukuran printer untuk spanduk tuh 3,18 lebarnya. Ini kan gulungan ya, jadi tingginya itu bebas, tapi kalau lebar itu 3,18. Nah seperti ini jadinya. Nah ini spanduknya ya. Ini untuk 3 kursi 1 2 3, dan ini untuk 2 kursi 1 meja. Ini untuk alas mejanya nanti. Nah ini untuk tambahan, memanfaatkan ruang yang kosong. Bahannya ini ring atas sama ring bawahnya kita amplas dulu, lalu kita cat dengan menggunakan warna yang kita inginkan. Nah ini bekas obat sitong ini bahan limbah termasuknya. Kemudian kita kelupas juga kertasnya. Nah ini model untuk tutup covernya, ini tanpa busa, saya lem pakai lem kuning. Ini juga bagus juga, nanti kita gunting pinggirannya dengan menggunakan cutter ya. Nah cutter seperti itu. Nah ini cara pemasangannya. Di media tongnya kita buat dulu, diemal dulu ya. Nah ini perhatikan itu garis merah, itu cara untuk mengepaskan ukuran body sama guntingan spanduknya seperti itu tadi di garis merah. Nah setelah kita mol, kita ukur dulu apakah ada meleset terlalu banyak gitu ya. Ini fungsi tujuannya dimal seperti itu. Jadi disolatif dulu di bagian ujung-ujungnya. Kalau memang belum pas, kita geser. Nah setelah nanti digeser kemudian akhirnya pas, ketemu dengan ujung spanduk dengan ujung spanduk yang berikutnya ya. Jadi ketemu titik ujungnya dengan ujung satunya sudah pas, kita lakukan pengeleman. Di sini saya menggunakan lem fog, lem biru. Kemudian saya lem dengan menggunakan busa yang saya klip di kayu agar keras gitu ya, biar nggak kotor juga tangan saya. Atau bisa menggunakan tanpa kayu juga, langsung busa juga bisa, lebih lunak malah, bisa lebih enak. Ini saya pakai media kayu, ditutup pakai busa. Pertama lakukan pengeleman serata mungkin, jangan sampai ada yang kosong. Nah ini tujuannya pakai kayu agar bisa merekat, bisa tipis-tipis gitu ya. Nah setelah dilem kita rekatkan tahap demi tahap. Nah setelah dilem kemudian diurut ya, dipijat agar si media spanduk ini merekat ke bagian badan tongnya. Direkat sekencang mungkin. Kalau yang bagus sih memang di press ya, ini nggak perlu di press lah. Nah setelah itu kita jalan ke bagian berikutnya. Perhatikan titik area pengeleman yang tadi sudah dilem. Nah ini kan tadi yang belum dilem, di bagian sini kita lakukan pengeleman lagi.
Nah, kemudian si spanduknya tetap dilipat dan dipegang ya, jangan dilepas. Kalau dilepas nanti dia merosot. Nah, perhatikan untuk bagian pinggir ring dekat body ringnya itu harus dilem juga, jangan sampai kosong. Kemudian kita pijat, kita ulut-ulut, kita tekan agar merekat dengan si bodi kardusnya itu. Ini kan terbuat dari kardus ya, yang dipadatkan. Jadi ini kursi tidak boleh terkena air. Ini hanya untuk di media atau ruang kering, berfungsi untuk mempercantik dan untuk duduk-dudukan santai lah. Bisa diaplikasikan di cafe atau di ruang santai, di ruang tamu pun bisa sebetulnya. Nah, ini keunggulan kursi ini kan di dalamnya itu bisa dilepas, kemudian kita taruh untuk barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam tong itu. Jadi nanti atasnya itu dibuka ringnya, kita masukkan alat-alat atau apa yang sekiranya untuk menghemat ruang, bisa dimasukkan ke dalam tong ini. Rata-rata sih yang pesan untuk kursi ini kebanyakan kaum perempuan ya. Nah, kita lem sampai lemnya ketemu dengan ujungnya. Nah, di bagian sini untuk yang terakhirnya itu kita lakukan pengeleman tipis-tipis aja sebetulnya. Nah, ini dilem dulu, direkatkan terlebih dahulu ujungnya. Direkatkan, kemudian setelah ini lakukan pemotongan pinggirnya, edgingnya. Nah, kalau memang belum meraket ya, merekat terus sempurna, kita panaskan dengan menggunakan korek api. Kemudian sisa-sisa lemnya kita bersihkan dengan menggunakan air. Airnya tipis-tipis saja ya. Kemudian itu yang di dekat ringnya juga dibersihkan bekas lemnya. Si kainnya itu pakai kain yang lunak ya, saya menggunakan pakai bekas kaos kaki itu. Untuk lebih licin ya itu dia. Nah, ini saya lakukan pemotongan. Untuk pemotongannya sendiri, lakukan pemotongan di bagian pertemuan terlebih dahulu, kemudian melingkar sampai habis ketemu dengan ujungnya. Nah, ini saya potong dulu di bagian pertemuannya agar lebih mudah, nanti tidak terkelupas. Nah, setelah terpotong kemudian memotong ke lingkaran berikutnya secara melingkar ya ke bawah, ketemu dengan ujungnya lagi. Nah, seperti itu. Kita bersihkan kembali dengan menggunakan lap atau kain halus yang agak tebal ya kalau bisa. Itu bekas-bekas lemnya dibersihkan. Airnya jangan terlalu banyak ya, tipis-tipis aja. Kalau airnya banyak ya masuk ke dalam dan dibersihkan secara merata sambil menekan juga di bagian tengahnya semua permukaan. Apabila masih ada yang belum terlem, kita lakukan pengeleman kembali. Nah, kemudian direkatkan.
kita bersihkan kembali, kemudian kita panaskan dengan korek agar merekat ya bagian ujungnya. Nah, ini proses untuk pembuatan cover body tongnya sudah jadi. Nanti tinggal tutupnya dimasukkan yang tadi dan kita bisa selesai. Nah, ini yang sudah selesainya saya buat 3 ya. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah pernah jadi dan sudah pernah ada pemesanan. Ini juga bisa menggunakan media bahan wallpaper ya, stiker, wallpaper stiker. Nah, cara untuk penerap stiker sedikit berbeda dengan menggunakan tadi ya. Ini juga bisa buat ucapan terima kasih buat kaleng untuk hajatan, bisa diaplikasikan juga, tinggal nanti di atasnya dibolongin seperti tadi contohnya. Nah, seperti itu caranya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti saya akan buatkan video yang lain cara dengan menggunakan wallpaper stiker ya.